Pelatih Bali United bersedia gantikan timnas Indonesia. Pelatih Bristol Rovers bingung penampilan Elkan Bagot di timnas Indonesia lebih banyak dibanding di Ipswich Town. Pengganti Justin Hubner di timnas Indonesia pada Piala Asia U23. Catatan wajib diperbaiki Indra Syafri agar timnas U20 bisa superior. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Pelatih Bali United bersedia gantikan timnas Indonesia. Pelatih Bali United, Stefano Cugurateku, menyatakan kesiapannya untuk membantu pelatihan timnas Indonesia jika Shin Tae-yong tidak lagi menjadi pelatih. Meskipun Shin Tae-yong masih memiliki kontrak dengan tim Garuda hingga Juni 2024, ia telah menyatakan minat dari negara lain setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pernyataan Shin Tae-yong telah menciptakan kehebohan di seluruh Indonesia, dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan tanggapan langsung. Erick menyatakan bahwa mereka tidak akan memaksa Shin Tae-yong untuk bertahan jika ia memilih untuk pergi. Reaksi bermacam-macam dari berbagai pihak, termasuk pengamat sepak bola dan supporter. Bahkan, ada petisi di cange.org yang menyerukan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong oleh PSSI. Pendapat masyarakat pun beragam, ada yang mendukung Erick Thohir, tetapi ada juga yang menentang. Beberapa komentar juga mengkritik pernyataan Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Stefano Cugura, pelatih Bali United, turut angkat bicara mengenai polemik kontrak Shin Tae-yong. Meskipun ia masih menghormati kontraknya dengan Bali United hingga 2025, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia jika diperlukan. Kami tetap menghormati kontrak bersama Bali United saat ini. Namun, jika Shin Tae-yong keluar, kami siap bekerja jika timnas Indonesia membutuhkan bantuan di sana, ungkapnya. Perlu dicatat bahwa kontrak Stefano Cugura dengan Bali United akan berakhir pada tahun 2025. Pelatih Bristol Rovers bingung penampilan Elkan Bagot di timnas Indonesia lebih banyak dibanding di Ipswich Town. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, memulai petualangan baru dengan dipinjamkan kembali oleh klubnya, Ipswich Town. Sebelumnya, Elkan Bagot telah dipinjamkan ke beberapa klub seperti Kings Lynn, Gillingham, dan Cheltenham Town. Kini, Bristol Rovers berhasil membawa bek tengah ini hingga akhir musim 2023-2024. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Elkan Bagot setelah melihat penampilannya di Piala Liga Inggris. Matt Taylor bahkan aktif berkomunikasi sebelum jendela transfer musim dingin dibuka, namun kesulitan mendekat karena Elkan Bagot terlibat dengan skuad Shin Tae-yong dalam Piala Asia 2023. Matt Taylor mengaku terkejut melihat Elkan Bagot lebih banyak bermain untuk timnas dibandingkan bersama klubnya. Meskipun pemain berusia 21 tahun ini mendapat cukup menit bermain di klub-klub sebelumnya, ia kesulitan bersaing di Ipswich Town. Dengan menyadari potensi besar Elkan Bagot, Matt Taylor merasa bersyukur bahwa Bristol Rovers dapat menjadi destinasi berikutnya untuk pemain berdarah Indonesia Inggris ini, terutama dengan minat dari beberapa klub lain yang ingin mendapatkannya. Pengganti Justin Hubner di timnas Indonesia pada Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 sedang bersiap untuk Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada April 2024. Ada kemungkinan beberapa pemain tidak akan ikut, termasuk Justin Hubner, bek Wolverhampton yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 2023. Meskipun tampil bagus di Piala Asia 2023, kemungkinan Justin Hubner dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk Piala Asia U23 terbilang sulit karena turnamen tersebut tidak masuk dalam jadwal FIFA. Wolverhampton mungkin tidak mengizinkan pemainnya ikut membela timnas Indonesia. Berikut adalah 5 pengganti potensial untuk Justin Hubner di timnas Indonesia U23. Yang pertama Sultan Zaki, pemain 17 tahun yang bermain untuk PSM Makassar ini telah beberapa kali memperkuat timnas dari U16 hingga U20.
Dengan postur tubuh mencapai 187 cm, Sultan Zaki bisa menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda Muda. Yang kedua Brandon Scheuneman, bek 18 tahun yang membela Persipura Jayapura. Meski baru memiliki sedikit caps bersama Timnas Indonesia U17, Brandon dianggap sebagai pemain belakang muda yang berpotensi. Yang ketiga Dimas Juliono Pamungkas, pemain belakang yang juga bisa bermain di lini tengah ini, berusia 19 tahun dan bermain untuk Bayangkara FC. Sudah memiliki pengalaman tampil sebanyak 5 kali bersama Timnas U19 dan 9 kali bersama Timnas U20. Yang keempat Kadek Arel Priyatna, bek 18 tahun yang bermain untuk Bali United. Dengan jam terbang yang cukup tinggi bersama klub dan 4 penampilan bersama Timnas Indonesia U23, Kadek Arel Priyatna menjadi kandidat kuat untuk tampil di Piala Asia U23. Dan terakhir Muhammad Ferrari, pemain andalan tim Garuda Muda, bermain untuk Persija. Dengan pengalaman yang banyak bersama Timnas, bahkan menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior, Muhammad Ferrari dianggap sebagai sosok yang pantas untuk menggantikan Justin Hubner. Catatan wajib diperbaiki Indra Syafri agar Timnas U20 bisa superior. Dalam 2 uji coba terakhir, Garuda Nusantara harus menerima hasil yang tidak mengenakan. Meskipun bermain di depan publik sendiri, Timnas Indonesia U20 harus takluk berturut-turut dari Thailand dan Uzbekistan. Pertama, di laga kontra Thailand, Timnas Indonesia U20 sebenarnya memulai dengan baik, unggul lebih dulu di babak pertama. Sayangnya, babak kedua menjadi mimpi buruk setelah Thailand mencetak 2 gol ke gawang Andrika Fathir. Pertandingan kedua juga tidak berjalan mulus. Meskipun berhasil menyamakan skor setelah tertinggal 2 kali, Uzbekistan berhasil mencuri kemenangan di penghujung laga. Catatan hasil ini menjadi perhatian serius menjelang Piala AFF U19 2024. Pelatih Indra Syafri tentu harus merumuskan kembali strategi tim yang mayoritas terdiri dari pemain yang mengikuti Piala Dunia U17 sebelumnya. Salah satu hal yang mencolok dari 2 pertandingan tersebut adalah kecenderungan Timnas Indonesia U20 selalu kecolongan di menit akhir. Lawan, baik Thailand maupun Uzbekistan, mampu mencetak gol kemenangan sebelum peluit panjang berbunyi. Statistik ini menunjukkan bahwa konsentrasi Kadek Arel dan kawan-kawan kurang baik di akhir babak kedua. Ambisi mencetak gol tidak seimbang dengan kekuatan fisik, membuat transisi bertahan menjadi kurang terkoordinasi. Kelemahan ini perlu segera diperbaiki oleh tim kepelatihan, terutama karena mereka akan terus bermain dalam kompetisi kelompok umur yang dapat memengaruhi daya tahan para pemain muda. Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga menghadapi sejumlah masalah di lini pertahanan. Pengambilan keputusan yang buruk dan kurangnya komunikasi sering menyebabkan kesalahan di area sendiri. Contohnya, di pertandingan dengan Thailand, situasi yang seharusnya tidak berbahaya hampir berujung pada gol lawan akibat miskomunikasi antara Sultan Zaki dan Ikram Al-Ghifari. Masalah lain yang terlihat adalah antisipasi bola-bola silang yang kerap kali menjadi kendala. 2 gol yang dicetak Uzbekistan ke gawang Rizky Tovani terjadi dari situasi seperti itu.